silakan duduk. Terima kasih tim Profetik. Shalom pagi Bapak Ibu. Bersyukur hari ini kita ada di penghujung bulan Juli dan kita akan memasuki bulan Agustus beberapa hari ke depan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini sampai hari ini. Dan bersyukur karena kita punya Bapa yang begitu baik. Bapa yang mengerti isi hati kita bahkan lebih daripada siapapun juga. Nah, sebagai timbal baliknya, sebagai respon kita kepada Bapa yang baik itu tentu seperti Dia mengenal isi hati kita lebih daripada siapapun. Kita juga sudah diajar bagaimana kita untuk mengenal isi hati Bapa. Dan 3 bulan ini tema kita bukan hanya kita sekedar mengenal isi hati Bapa, tapi kita diajar untuk kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, saya akan mulai dengan kalimat yang akan berkali-kali mungkin Bapak Ibu dengar. Karena bagi saya inilah bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Oke, next. Apa Bapak Ibu? Kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik dimulai dari hidup yang baik. Sekali lagi, kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik dimulai dari hidup yang baik. Karena sudah 6 bulan kita belajar bagaimana kita mengenal isi hati Bapa, memahami isi hati Bapa, dan 3 bulan terakhir kita belajar bahwa ternyata hati Bapa itu hati misi. Yaitu hati di mana Bapa tidak menghendaki satupun manusia ciptaannya itu binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masuk di dalam bilangan orang-orang yang menerima anugerah hidup kekal. Tetapi dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 kita tahu Yesus berkata, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya semua orang melihat anak, melihat Yesus dan menjadi percaya. Itu kehendak Bapa. Nah, makanya kenapa saya katakan ketika kita bertindak, karena kan artinya apa yang kita belajar 3 bulan ini bukan lagi hanya sebatas sebuah pengetahuan untuk kita fahami, tetapi benar-benar menjadi sebuah action, menjadi sebuah tindakan dalam hidup kita. Untuk bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Dan apa itu? Kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik dimulai dari hidup yang baik. Nah, hari ini kita mau belajar ada 2 hal atau 2 tindakan yang harus kita lakukan, dan bagi saya itulah minimal kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Nah, yang pertama apa? Ya seperti statement yang di depan tadi, bahwa kita harus mengabarkan kabar baik dengan cara yang baik dimulai dari hidup yang baik. Maka hal yang pertama kita mau belajar tentang hidup yang baik. Apa itu hidup yang baik dan mengapa kita harus hidup di dalam perbuatan baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan berkali-kali saya katakan jangan pernah lupa ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman, kita memperoleh anugerah hidup yang kekal itu, keselamatan itu. Dan jelas firman Tuhan katakan itu bukan hasil usaha kita, itu bukan karena perbuatan kita. Tetapi semata-mata karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang Allah gak wajib berikan. Tetapi kenyataannya Allah berikan bagi manusia karena kasihnya. Dari sisi manusia sebenarnya kita nggak layak menerima anugerah keselamatan itu. Karena kita manusia berdosa yang seharusnya dihukum dan binasa. Tapi buktinya kita terima. Karena apa? Karena iman. Percaya kepada karya salib. Kita mempercayai bahwa Allah mengasihi kita, datang 2000 tahun yang lalu dalam rupa manusia di dalam pribadi Yesus. Kemudian dia mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan Yohanes 1 ayat 29 katakan itu seharusnya untuk semua umat manusia. Tetapi tentu ada respon dari hidup kita sebagai manusia yang diberi free will, kehendak bebas. Yaitu untuk menerima hal itu, percaya hal itu.
Sehingga Paulus kepada jemaat di Roma katakan apa? Jika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia, maka kita diselamatkan. Itu clear, semua hanya karena anugerah, amin. Tapi kekristenan enggak cuman berhenti di situ Bapak Ibu. Jangan berhenti di dalam kekristenan yang cuma ngomong, ya aku sudah percaya Yesus, mati masuk surga. Enggak seperti itu kekristenan Bapak Ibu. Karena sekali lagi berkali-kali saya katakan surga itu bukan nanti Bapak Ibu. Surga itu sekarang harus kita nikmati, amin. Nah, jadi jangan tertipu dengan propaganda, oh yang penting aku sudah percaya Yesus nanti mati masuk surga. Bukan itu urusannya Bapak Ibu. Ayat 10-nya jangan lupa. Ini yang Tuhan mau, ini yang menjadi kehendak Bapa. Selama kita hidup di dalam dunia sebagai orang yang percaya. Ayat 10 katakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kembali ke PowerPoint. Ia mau, artinya Bapa mau, Bapa yang memberikan anugerahnya bagi kita dan kita terima dengan iman, terus nggak selesai cuman di situ, tapi Bapa mau sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, Bapa mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik yang Allah sediakan sebelumnya. Apa itu? Firman Tuhan. Allah sudah sediakan bagi kita. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari tentang Tuhan, tentang kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sekali lagi, Efesus pasal 2 ayat 8-9, jangan pernah lupa ayat yang ke-10. Saya ulangi ayat itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk. Jadi kita ini menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus ketika kita percaya kepada Yesus untuk. Sama-sama katakan apa? Untuk. Ngomong. Untuk melakukan pekerjaan baik Bapak Ibu. Dan Allah sudah persiapkan sebelumnya. Kita ini tinggal mempraktekkan karena Allah sudah sediakan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah makanya di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ke-6, next. Firman Tuhan ngomong gini Bapak Ibu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah kata kuncinya sungguh-sungguh berusaha. Ngomong kanan kiri. Sungguh-sungguh berusaha. Tepok. Sungguh-sungguh berusaha. Ya, harus sungguh-sungguh berusaha. Memang gak mudah. Iya, saya tahu itu gak gampang. Tidak memudahkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak orang selalu ngomong gitu. Ketika dinasehati firman Tuhan selalu ngomong gini. Tapi Pak, gak semudah membalikan telapak tangan. Iya, saya tahu. Makanya ngomong apa? Sungguh-sungguh berusaha. Dan bukan dengan kekuatan diri kita sendiri kan. Ketika kita percaya memberi diri dibaptis, maka Tuhan memberikan apa? Roh Kudus, penolong itu. Dunamos itu, parakletos itu. Untuk kita mampu. Makanya belajar terus, sebenarnya di poin yang ketiga. Tapi karena waktu nanti pasti udahlah. Saya nggak akan bisa sampaikan sampai poin yang ketiga. Poin ketiga itu ya makanya hiduplah di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu. Yang akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ada lagu lama katakan gini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalanmu. Maka hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus, maka engkau gak akan mengikuti keinginan daging, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Makanya latih hidupmu Bapak Ibu, peka, semakin peka dengar suara Roh Kudus. Yang setiap saat, setiap waktu pasti berbunyi, pasti ngomong. Cuman kalau kita abaikan terus menerus, lama-lama kita bukan peka tapi apa? Peka. Itu tahu buktinya. Coba tanyakan kiri, kamu masih peka atau sudah peka? Hah? Roh Kudus udah ingetin lewat hati nurani, cak tak tahu. Tetap mengikuti keinginan daging, ya sudah nikmatilah.
Hidup adalah pilihan, hidup keputusan. Dan setiap keputusan ada akibat yang otomatis kita terima. Sama seperti renungan kita hari ini kan. Karena 3 perbuatan jahat, karena 3 perbuatan jahat, karena 3 perbuatan jahat. Setiap tindakan pasti ada akibat. Tapi saya mendorong setiap kita, mari hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Peka, kalau sudah Roh Kudus ngomong, udah tahan, sabar, diam. Udah taat saja Bapak Ibu. Jangan puas pokoknya. Iya, memang meledakkan emosi itu puas. Tinggal tunggu aja waktunya, akibatnya ditanggung. Yang mengerti katakan amin. Iya. Yang sering ngalami akibat ledakan itu katakan amin. Oh iya. Iya, makanya hiduplah dipimpin Roh Kudus. Nah makanya sekali lagi saya katakan tadi, kekristenan bukan pokoknya aku udah percaya Yesus mati masuk surga. Enggak sesederhana itu Bapak Ibu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Jadi enggak cukup punya iman, pokoknya aku percaya Yesus. Saya tidak sedang bicara tentang keselamatannya Bapak Ibu ya. Saya tidak sedang bicara tentang anugerah hidup kekal. Untuk menerima anugerah hidup kekal, ya cuma percaya, titik, selesai. Tapi sekali lagi saya katakan, hidup kekristenan kita bukan cuma sekedar percaya terus mati masuk surga. Kecuali Bapak Ibu mau seperti penjahat yang di sebelah Yesus. Begitu percaya Yesus, memberi diri dibaptis, Pak, aku mau langsung ke Firdaus Pak. Oh boleh, saya tenggelamin aja 5 menit, 10 menit. Langsunglah ke Firdaus kamu. Saya yang langsung ke penjara nanti. Kan urusan kita nggak seperti itu kan Bapak Ibu kan. Begitu kita terima Yesus, kita dibaptis, kan kita masih hidup. Nah di dalam perjalanan hidup ini firman Tuhan mengajar kita, tadi Efesus 2 ayat 10, Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah prosesnya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Berusaha sungguh-sungguh di atas imanmu tambah dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu nilai moral. Lah nilai moral kita sebagai orang percaya, sebagai Kristen, pengikut Kristus apa? Ya apa yang firman Tuhan catat. Nah firman Tuhan berkali-kali saya akan kasih tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi manual book kita. Buku manualnya kita. Seperti kalau Bapak Ibu beli produk-produk pabrikan apapun, mau itu handphone, mau itu motor, mobil, sepeda, apapun lah. Biasanya selalu akan disertakan dengan yang namanya buku manual, buku panduan. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu bagaimana cara menggunakan dengan baik supaya enggak rusak. Yang kedua adalah larangan-larangan hal-hal yang gak boleh kita lakukan supaya barang itu juga gak cepat rusak tapi tetap awet dapat digunakan. Pertanyaannya sederhana, kalau beli barang seperti itu buku panduannya dibaca gak? Nah itulah ada masalahnya. Oke lah kalau dalam hal itu saya maafkan lah Bapak Ibu. Saya gak tahu kalau pabrikannya ya memaafkan Bapak Ibu gak. Karena kadang orang tinggal komplain, yang pabrikan tinggal ngomong, lah kamu baca enggak panduannya? Gimana cara pakainya? Karena semua benda diciptakan itu pasti punya tujuan. Mic ini diciptakan ya untuk memperbesar suara saya supaya saya enggak teriak-teriak. Saya ngomong sederhana, saya ngomong pelan, udah kedengeran semua. Tapi kalau seandainya ini ditaruh di tengah hutan, dia enggak ngerti ini itu apa, kira-kira untuk jadi ulek-ulek bisa enggak Bapak Ibu? Bisa dipikir karena bentuknya seperti ulek-ulek. Tapi kan harusnya itu nggak boleh. Kalaupun tetap dia lakukan bisa. Ujungnya apa? Rusak. Paham di sini Bapak Ibu? Jadi hidup kekristenanmu itu nggak boleh cuma berhenti yang penting aku udah jadi orang Kristen Pak percaya Yesus. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Nilai-nilai moral. Nah firman Tuhan berkali-kali saya katakan ya seperti manual book tadi Bapak Ibu. Yang baik itu dicontoh, yang enggak baik itu jadi peringatan untuk jangan kita lakukan. Kadang orang luar bisa salah ngerti, katanya kitab suci. Tapi kok di dalamnya ada kisah-kisah yang enggak suci. Pernah dengar orang mencibir kayak gitu? Masa katanya kitab suci, tapi di dalamnya cerita porno. Masa ngintip orang mandi?
Itu jadi peringatan, jangan sampai kita juga apa? Jangan sampai kita ngintip orang mandi, karena akibatnya, wah bahaya itu. Pernah dengar kisah itu Bapak Ibu? Bukan berarti semua firman, kalau gitu kan semua firman harus dilakukan Pak. Nah bahaya Bapak-Bapak, amin nanti, amin. Karena boleh ngintip orang mandi, karena firman mencatat. Enggak seperti itu, guna firman itu dua. Yang baik itu untuk kita contoh, supaya hidup kita benar, baik. Yang enggak benar itu jadi peringatan, jangan sampai kita lakukan supaya hidup kita enggak rusak. Itu kebenaran yang harus dipaham, makanya kebajikan. Nah, tapi apakah tahu kebajikan itu cukup? Enggak Bapak Ibu. Makanya coba cek hati kita, kalau dengerin khotbah, diajar berulang-ulang. Apakah hatimu muncul gini, tahu Pak, itu lagi, tahu aku nih. Ada yang ketawa kan? Jangan-jangan itu lagi Pak Heri kalau khotbah, itu lagi, 4M lagi, tahu. Hidup masalahnya bukan sekedar tahu Bapak Ibu. Amin. Kalau tahu mah banyak orang tahu. Tapi praktek belum tentu. Tapi saya mendorong, saya berdoa Bapak Ibu adalah orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Karena kalaupun saya sampaikan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu diteguhkan. Iya betul. Karena Bapak Ibu sudah praktek. Kan berkali-kali saya katakan kan, sederhana kok respon hati orang kalau dengerin khotbah yang berulang-ulang. Kalau dia nggak lakukan, pasti dia akan sebel. Tapi kalau dia sudah lakukan firman, ketika dia sampaikan lagi firman, dia akan ngomong yes. Sama seperti anak-anak kita Bapak Ibu. Coba tiap pagi biasanya emak-emak teriaknya apa? Bangun, sekolah, bangun, sekolah. Pernah punya anak umur balita 5, 6, 7 tahun, TK lah. Karena kami punya pengalaman. Kalau jam sekolah, susahnya minta ampun dibangunin. Tapi giliran libur jam 5 pagi bangun. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, saya juga bingung. Tapi kelakuan orang model kayak gitu juga. Kalau diomongin firman terus, sebel, ngoceh terus, ngomel terus. Saya ingat anak kami waktu itu, kalau libur jam 5 pagi bangun, nonton SpongeBob. Tapi giliran kalau sekolah harus diteriakin, Koko, bangun. Kau, udah mau telat nih. Sebentar. Nah, jadi come on Bapak Ibu. Jangan cuma sekedar tahu. Kalau dikasih tahu tiap hari, ngomel, tahu, ya tahu. Tahu bakalan telat, tahu. Tapi terus, aduh, makanya ngomong kayak gini, makanya jangan cuma sekedar tahu. Ya. Tapi coba kalau saya selalu ngomong sama anak, tahu nggak kapan papa mama akan berhenti ngomel? Atau kalaupun papa mama tetap ngomong hal yang sama dan hatimu beda. Waktu kamu lakukan. Kan kalau kamu sudah bangun duluan, masa mamamu masih ngomong lagi, bangun. Nah siapa yang mau dibangun ya, kamu udah bangun. Tapi kalau dia ngomong, iya gitu, bangun pagi ya. Kan senang anak, iya kan buktinya kau udah bangun pagi. Nah gitu respon firman Tuhan Bapak Ibu. Coba cek tanya kiri, kamu respon yang mana? Sebel? Itu lagi. Ya, jadi di atas iman harus tambah kebajikan. Di atas kebajikan dengan sungguh-sungguh, kata kuncinya tadi apa? Berusaha sungguh-sungguh berusaha. Tambah pengetahuan. Pengetahuan itu dapat dari perenungan. Apa yang kita tahu tadi direnungkan. Iya ya, memang harus sabar jadi orang nih. Aduh, kalau tidak sabar inilah akibatnya. Dengan tetangga ada berteguran, di tengah jalan nak belago. Itulah kalau tidak sabar. Apalagi sama pasangan yang setiap hari ada di rumah. Aduh, direnungin mana baiknya, mana buruknya. Terus sampai paham, dapat pencerahan. Seperti contoh yang berkali-kali saya katakan, anak kami waktu masih kecil yang pertama, kalau tiap malam dikasih tahu sikat gigi Koko sebelum tidur. Selalu dan selalu. Kadang harus dipaksa, ayo sikat gigi. Nah kalau anak-anak masih bisa ditarik otoritas. Sampai kelas TK atau B kalau nggak salah. Hari itu teachernya ngomong, anak-anak kalau malam sebelum tidur harus sikat
Dapat pencerahan hari itu dia. Begitu pulang ke rumah dia ngomong, Papa, Ma, kalau malam sebelum tidur itu apa? Sikat gigi. Bapak mamanya diajarin. Udah dari kecil aku kasih tahu. Ya kadang kekristenan model kayak gitu kalau kekristenan kanak-kanak. Kalau gembalanya model-model gini yang khotbah tiap minggu, Pak Heri lagi. Pak Heri, itu lagi ya. Nanti giliran pendeta dari Jakarta, dari luar negeri, apalagi kalau dari luar planet. Wah, khotbahnya sama. Nangis-nangis. Amin. Pak tobat. Ya kan Bapak Ibu? Sering lihat orang seperti itu? Ngomong, jangan-jangan kita yang dimaksud Pak Heri nih. Iya, saya paham dari ketawanya. Salah? Enggak salah Bapak Ibu. Makanya gereja kita kan minimal 2 bulan sekali undang pendeta dari luar. Supaya enggak bosan lihat model-model kayak begini nih. Ya, supaya dapat pencerahan. Tapi apakah pengetahuan pencerahan itu cukup? Enggak. Banyak cuman orang nangis di altar, di depan. Begitu balik rumah, balik kanan, kumat lagi. Karena nggak cukup cuman di atas pengetahuan. Di atas pengetahuan harus ditambah dengan apa? Penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Buat keputusan, ambil sikap. Iya, pokoknya aku mau sabar. Ngadepin suamiku, ngadepin istriku, ngadepin anakku, ngadepin orang tuaku, ngadepin tetanggaku, ngadepin bosku, ngadepin karyawan. Aku mau sabar. Itu penguasaan diri, ambil keputusan. Tapi cukup di situ? Enggak Bapak Ibu. Lakukan berulang kali. Makanya di atas penguasaan diri tambah dengan apa? Ketekunan. Sungguh-sungguh berusaha lakukan kesabaran itu. Tekun. 4 hari bisa sabar. Karena kemarin baru dengar firman, sabar. Nyanyi sabar, lihat pada Tuhanmu. Jangan lihat wajah istrimu, sabar. Karena kalau lihat wajah istri, mana tahan Pak. Jangan lihat wajah suamimu, lihat wajah Tuhanmu. 4-5 hari sih sabar Pak, tapi kan Tuhan tidak kelihatan Pak, yang kelihatan wajah dia Pak. Aduh, hari kelima meledak. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ngomong kanan kiri, nggak apa-apa maaf ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa itu bukan berarti terus, ya sudahlah lakukan lagi, enggak. Ulangi lagi, sabar. Kali ini 10 hari bisa tahan, hari ke-11 meledak, nggak apa-apa. Ulangi lagi, terus menerus karena survei membuktikan, pengetahuan membuktikan sesuatu yang kita lakukan secara konsisten minimal 21 hari, apalagi kalau bisa sampai 49 hari, itu akan bisa jadi habit Bapak Ibu. Jadi ngomong kanan kiri, sungguh-sungguh berusaha. Apa yang kamu mau lakukan dari nilai moral kekristenan? Sabar ya, ayo kita janji nih sabar, 49 hari ke depan kita mau sama-sama sabar. Latihannya bangun tidur, aku mau sabar. Bayangin wajah yang membuat engkau selama ini gak sabar. Kalau hari ini wajah dia kayak gitu, aku akan tetap sabar. Aku akan tetap tersenyum. Latihan Bapak Ibu, bangun tidur. Karena tentara belajar nembak itu sebelum perang Bapak Ibu. Kalau sudah perang baru mau coba susun senapan, baru mau coba keker-keker, kena tembak dulu kita Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, itulah kita enggak pernah mau latihan. Tiap hari menghadapi peperangan. Ayub 7 katakan setiap hari kita ini masanya menghadapi peperangan, pergumulan. Makanya latihan. Tekun berulang-ulang, barulah kita akan bisa mencapai pada kesalehan. Apa itu kesalehan? Gaya hidupnya adalah firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu kalau kita baca di Roma ya supaya kita akhirnya kita bisa mengerti, bisa membedakan apakah ini kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Next. Itu dengan bertumbuhnya iman. Makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 katakan gini, next. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang saya katakan di awal tadi, kekristenan itu bukan percaya Yesus mati nanti baru masuk surga. Bukan. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Bapa, dia akan menikmati kerajaan surga kapan? Sekarang di muka bumi ini.
Jadi bukan cuma teriak, Tuhan, Tuhan, kelihatan rohani. Woi, kalau pelayanan, woi kalau ibadah, kalau nyanyi kayaknya. Tapi hidupnya nggak melakukan kehendak Bapa. Karena sekali lagi Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat dari kebenaran, ketenangan dan ketenteraman sampai selama-lamanya. Bukan setiap orang yang berseru hanya Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Karena surga itu apa Bapak Ibu? Next, kerajaan surga itu apa? Roma pasal 4 ayat 17 katakan gini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ketika engkau hidup sesuai dengan kehendak Bapa, apa kehendak Bapa tadi? Efesus 2 ayat 10, yaitu kita tinggal di dalam perbuatan baik lewat proses 2 Petrus 1 ayat 5-6 tadi, engkau akan menikmati kerajaan surga di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Makanya di Camp Pria selalu dinasehatin, kalau engkau mau menikmati surga, nasihatnya adalah menikahlah. Loh iya, tapi kalau engkau mau menikmati neraka, nasihatnya apa? Menikahlah. Karena rumah tanggamu mau jadi seperti surga atau jadi seperti neraka, itu keputusan di tanganmu. Tapi kalau kau hidup dalam perbuatan baik, pekerjaan baik yang Allah sediakan, yaitu firman, nilai kebajikan, engkau akan menikmati kerajaan surga. Hidupmu akan hidup dalam penuh kebenaran firman, amin. Hidupmu akan penuh dengan apa? Damai sejahtera. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Hidupmu akan mengalami kuasa Tuhan. Coba renungkan hidupmu hari ini Bapak Ibu. Apakah hidupmu ada di kerajaan surga hari ini? Saya berdoa Bapak Ibu menikmati kerajaan surga hari ini. Dan di sepanjang umur hidup kita, amin. Karena sekali lagi saya sangat diberkati dengan statement yang Gideon sampaikan 2 minggu yang lalu. Bertindak sesuai dengan isi hati Bapa itu bukan bicara tentang apa yang sedang kita lakukan. Melainkan mengapa dan untuk siapa kita melakukannya. Bapak Ibu pikir saya sedang khotbah ini, saya sedang melakukan kehendak Bapa? Saya bertindak sesuai dengan isi hati Bapa? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau saya lakukan itu hanya untuk saya, supaya saya dipuji, wih khotbah Pak Heri bagus nih. Tadi begitu saya masuk gini, ada jemaat ibadah Sabat kemarin, wah Pak harusnya kemarin ditambah 10 menit lagi, enggak apa-apa Pak. Kalau saya gak jaga hati, wah berarti bagus dong khotbahku. Itu bahaya Bapak Ibu. Berarti saya tidak sedang melakukan kehendak Bapak, tapi ego pencitraan saya. Apakah Bapak Ibu jadi WL, singer, melayani, beribadah, itu sedang melakukan kehendak hati Bapak? Periksa hati Bapak Ibu. Lakukannya untuk siapa? Ibadah hari ini kau lakukan untuk siapa? Tapi kalau engkau lakukan segala sesuatu itu karena Tuhan dan untuk Tuhan, engkau gak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Suami-suami, firman Tuhan katakan kasihilah istrimu bagaimanapun juga. Kau lakukan karena apa suami-suami? Karena Tuhan dan untuk Tuhan? Engkau gak akan pernah kecewa ngadepin istrimu model kayak begitu. Istri-istri tunduklah kepada suamimu bagaimanapun juga. Pertanyaannya kau lakukannya karena siapa dan untuk siapa? Kalau engkau lakukan karena Tuhan yang memerintahkan, karena Tuhan yang suruh, dan kau tahu dan kau paham, karena kau mengasihi Tuhan kau lakukan itu, engkau gak akan pernah kecewa. Karena saya mau katakan satu-satunya ciri khas orang yang hidupnya bertindak sesuai dengan hati Tuhan apa? Enggak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Coba lihat kanan kiri lagi, wajah penuh kecewa atau bahagia. Ya, orang kalau dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa. Mana pernah bisa bahagia Bapak Ibu? Tapi orang yang bahagia itu gak akan pernah kecewa. Karena dia lakukan semua itu karena Tuhan dan untuk Tuhan, amin. Yohanes Pembaptis itu dicatat. Sekali lagi firman Tuhan itu gunanya untuk contoh dan jadi peringatan. Apa yang saya mau sampaikan tentang Yohanes Pembaptis itu jadi peringatan di sisi ini.
Sisi lain hidup Yohanes yang dicatat banyak gak perlu kita contoh? Banyak. Tapi di sisi di mana dia pernah kecewa. Satu hari akhirnya dia ditangkap dan dia dipenjara. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia orang yang membuka jalan bagi Yesus untuk dikenal dan jadi viral waktu itu. Sehingga kemana-mana Yesus dikenal orang dan orang selalu berbondong-bondong mengelu-elukan Yesus. Tapi satu masa Yohanes ditangkap. Dan dia mulai tunggu sehari, 2 hari. Kok Yesus nggak datang-datang ya? Kan Yesus katanya Mesias. Mesias itu artinya pembebas. Gimana dia mau membebaskan bangsa Israel dari jajahan Roma? Bebasin aku yang memperkenalkan dia aja enggak. Mungkin hari pertama, hari kedua masih bisa berpikir positif. Oh mungkin Yesus lagi sibuk. Kan dia orang yang ngetop, viral. Kemana-mana orang rame. Kemana-mana orang kejar dia. Sampai firman Tuhan katakan makan pun gak sempat. Baru mau suap, Yesus tolong. Sampai hari ini saya pikir kalau Yesus masih makan, jangan-jangan Yesus pun gak sempat makan. Karena setiap orang Kristen rata-rata tiap saat teriak, Tuhan tolong. Baru nak, Tuhan. Ya, seminggu ditunggu, 2 minggu ditunggu, gak datang-datang juga. Ah sudah, virus kecewa mulai. Ini orang gak tahu terima kasih yo. Kalau tidak karena aku, mana terkenal lah cak itu dia tuh. Mulai. Akhirnya dia kirim 2 orang muridnya. Tanya tuh sama Yesus tuh. Dia Mesias atau bukan? Tanya. Wah nadanya sudah beda. Jadi kalau lihat wajah orang, pasangan, nada sudah agak tinggi, kalimat sudah agak ngawur, wajah sudah agak berubah. Ah itu tanda-tanda kecewa. Coba lihat lagi. Ada tanda-tanda itu. Akhirnya ketika muridnya ketemu Yesus, Yesus cuma ngomong gini. Kamu lihat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Pulang. Ngomong sama Yohanes tuh. Dan kemudian ketika murid Yohanes pulang, Yesus ngomong, berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa. Amin Bapak Ibu. Jadi lakukan segala sesuatu itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau dalam perjalanan hidup saya mau ngikutin keinginan daging, rasa kecewa, apa saja bisa saya buatin kecewa Bapak Ibu. Pemimpin, istri, anak, orang tua, tetangga, teman pelayanan. Bisa enggak? Bisa, keputusan di tangan saya. Keputusan di tangan setiap kita, mau kecewa atau enggak. Tapi ketika engkau bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, melakukan segala sesuatu karena Tuhan, Dia yang mau kita tinggal dalam pekerjaan baik itu. Engkau akan jadi orang yang berbahagia, amin. Nah secara cepat yang kedua, kabarkanlah kabar baik dengan baik, itu kehendak Bapa. Kenapa? Karena ayat yang di awal tadi saya katakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak, melihat Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, itu kehendak Bapa. Supaya setiap orang yang melihat Yesus, melihat anak, itu 2000 tahun yang lalu konteksnya bisa langsung lihat Yesus. Zaman sekarang orang harus lihat Yesus lewat siapa Bapak Ibu? Ngomong kanan kiri, lewat kamu, lewat saya. Tapi saya percaya ketika kita lakukan poin yang pertama tadi, hidup dalam pekerjaan baik yang Allah sediakan sebelumnya, orang akan lihat Yesus dalam hidup kita, amin. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Sempurna enggak, sampai hari ini saya juga enggak sempurna Bapak Ibu. Saya juga masih punya titik-titik struggle dalam hidup saya, di mana saya sedang di dalam proses dan progres dalam ketekunan. Yang saya pernah cerita, bertahun-tahun struggle saya dulu di jalanan. Dulu saya bisa maki orang, saya bisa teriakin orang. Kadang anak ingetin, papa kok ngomong gitu, saya malah marah. Memang dia goblok. Tapi ketika pencerahan firman Tuhan dapat, bisa sabar, ya sudahlah. Mungkin dia buru-buru lah, udah lampu merah pun diterobos, giliran kita hijau ya udahlah. Kita tetap aja rela berkorban duluan lah. Walaupun kadang begitu lihat video orang terobos lampu merah terus ditabrak, jeger, tanpa sadar hati kecil ngomong, syukur. Ya enggak Bapak Ibu, jujur enggak? Karena kemarin saya baru lihat moge. Wah dia
lampu merah pun enggak disikat sama Avanza. Wah, netizen langsung ngomong apa? Syukur, menyala abangku. Tanpa sadar hati kita juga seperti itu kan. Tapi minimal kan saya udah gak teriakin orang goblok lagi. Tapi kan saya pernah cerita beberapa komsel, beberapa bulan yang lalu saya ngomong. Di putaran BW. Akhirnya malam itu saya teriak lagi, goblok. Karena kalau kamu mau putar langsung balik ke Teho, harusnya kamu ambil di sebelah kanan saya. Jangan muter di sebelah kiri saya, begitu saya maju kamu potong. Begitu potong kamu noleh dengan wajah songong, nah kau kate urusan anak muda nih. Tapi sesaat kemudian Roh Kudus ingetin langsung, Tuhan ampun, ngapalah aku teriakin dia. Kalau satu hari dia bertobat masuk gereja Pelita, dia duduk di sini, dia ingat wajah aku. Nah nih pendeta. Untung waktu itu malam, pakai helm, pakai masker. Bela diri lagi. Enggak Bapak Ibu. Artinya terkadang ada struggle dalam hidup kita. Enggak apa-apa. Enggak ada yang sempurna. Saya juga enggak sempurna. Tapi bukan jadi alasan, iyalah Pak belum sempurna Pak. Dari dulu modelnya kayak gitu, udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Enggak seperti itu. Proses itu selalu ada progres. Nah, kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ini secara cepat di komsel-komsel saya sudah sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa dengerin lagi. Karena kita bukan apologet Bapak Ibu. Gak usah debat. Karena kalau debat, kalau kita menang, dia juga gak terima Yesus. Apalagi kalau kita gak punya banyak pengetahuan tentang Alkitab, terus kita kalah. Aduh ampun. Biarlah itu urusan para apologet lah. Kan Bapak Ibu senang kan nonton apologet. Ada yang lagi ngetop kan hari-hari ini. Wah debat terus. Ya ada metode seperti itu orang jadi percaya. It's okay gak masalah. Tapi kalau bagi kita menurut saya pribadi yang saya praktekkan sampai hari ini. Saya mengabarkan kabar baik itu dengan cara yang baik dimulai dari hidup yang baik. Dan hari ini saya gak pernah konfrontasi dengan siapapun. Dan sampai hari ini saya bisa bawa orang percaya Yesus. Gimana caranya? Gak usah berdebat. Gak usah menyerang, gak usah menista apalagi menjelekkan agama orang lain, gak usah Bapak Ibu. Sebaliknya apa? Bangun hubungan yang baik dengan hidup sebagai orang baik. Bukankah seperti berkali-kali saya katakan mulai dari Yerusalem, saudara-saudara kita, baik itu orang tua kita, pasangan kita, anak kita, sepupu kita, saudara kita, yang notabene kita udah punya hubungan baik selama ini. Mereka dulu yang menjadi doa kita, jadi target kita, tempat di mana kita sampaikan kabar baik itu Bapak Ibu. Kalau para apologet kan sudah sampai ke ujung bumi lah. Nah, biarlah itu bagian mereka, bagian kita mulai saja dari Yerusalem kita. Dan saya akan selalu mulai gini, selalu mulai dengan bertanya dengan sopan. Boleh enggak saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang keyakinan saya? Harus mulai dengan sopan, dengan tanya, boleh enggak? Kalau dia ngomong, oke Pak silakan Pak. Baru ngomong. Tapi kalau dia ngomong, udahlah gak usah lah, semua sama. Ya sudah, kalau memang Roh Kudus ngomong stop, gak usah lanjut. Gak usah sok-sokan. Kadang banyak orang sok-sokan mengabarkan Injil, ujungnya bentrok, berantem, gak teguran. Gak seperti itu Bapak Ibu. Tapi pimpinan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus. Nah beberapa prinsip saja yang harus saya ajarkan, saya minta waktu. Yang pertama itu kita harus sepakat dulu bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya itu cuma satu. Ini harus paham. Karena tanpa sadar ada orang Kristen yang kadang beritakan kabar baik dengan cara yang gak baik. Ngomongin orang gak menyembah Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang disembah itu cuma Tuhannya orang Kristen, yang lain itu setan. Nah itu kan jadi berantem Bapak Ibu. Saya jelasin kenapa, maksudnya seperti apa. Kita harus sepakat dulu bahwa Tuhan itu satu. Yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya itu cuma satu, Allah yang Esa. Walaupun dalam Esa itu Ehad itu Tritunggal. Udahlah itu ada waktu lain kita bahas. Sepakat itu dulu. Nah yang kedua prinsipnya adalah semua manusia itu berdosa. Semua manusia berdosa. Ini harus dijelasin sampai orang itu clear. Supaya orang itu sadar dulu dia juga manusia berdosa. Karena berkali-kali saya katakan kapan orang itu bisa jadi benar? Waktu dia sadar dia salah. Kalau orang merasa benar, selamanya dia tidak akan benar. Karena dia merasa benar terus. Coba dinasehatin, nggak bakalan.
Karena dia sudah merasa benar. Jadi bawa orang, iya ya kita ini manusia berdosa. Nah yang ketiga, karena dosa itulah yang membuat jarak antara Allah dan manusia. Jadi jauh, gak mungkin bisa bersatu. Karena dosa. Dosa itu perbuatan jahat, pikiran jahat. Hal yang baik tapi gak dilakukan, itu dosa. Saya gak punya banyak waktu di komsel-komsel, saya selalu kasih contoh ilustrasi telur busuk Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu rombongan 20 orang atau 15 orang mau ke rumah, kami pengen ajak makan. Di rumah cuma ada beras, ya sudah masak nasi, ada 10 telur. Ya udah tinggal buat nasi goreng pakai telur. Nah giliran telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagus pas diaduk. Giliran pas telur ke 10 cekrak. Ya busuk langsung langsung semerbak satu dapur baunya. Kira-kira menurut Bapak Ibu masih layak enggak nasi goreng itu saya berikan kepada Bapak Ibu? Gak layak, udah bau gak karu-karuan, rasa juga udah, aduh ampun deh. Nah itu baru urusan telur satu yang busuk Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan dosa? Semua agama itu, saya biasanya akan jelasin agama itu cara manusia mencari Tuhan. Makanya gak heran agama-agama yang ada itu pasti beda-beda. Agama A ngomong kalau mau dekat dengan Tuhan tuh seperti ini caranya. Agama B ngomongnya seperti ini. Agama C ngomong beda, wajar. Karena memang manusia beda-beda cara pikirnya. Walaupun kesamaannya cuma satu. Harus berbuat baik. Makanya kadang ada orang, Pak semua agama sama lah Pak. Iya saya bilang, semua mengajarkan kebaikan kan? Iya. Tapi harus sebaik apa? Apakah Bapak Ibu pikir dengan kebaikan itu menutupi dosa kita? Enggak. Nah ilustrasi telur busuk tadi. Nah saya katakan kalau gitu boleh nggak saya mau sampaikan apa itu kekristenan? Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu kehidupan. Apa itu kehidupan? Karena Tuhan yang mencari manusia untuk memberikan kehidupan. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang mengasihi manusia, dia nggak mau hukum manusia. Tapi di satu sisi dia Allah yang adil. Orang berdosa harus dihukum dong. Nah bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu? Ingat cerita Jenderal Samilah. Seorang jenderal yang memberontak kepada Kaisar Tsar di awal abad 19. Bagaimana dia buat ketetapan pencuri di perkemahan mereka kalau ketangkep dihukum 50 kali cambukan. Yang ketangkep ibunya yang sudah tua renta. Singkat cerita dia dilema gimana caranya akhirnya ngomong besok hukum akan dilaksanakan. Besoknya ketika hukuman akan dilaksanakan ibunya sudah diikat. Jenderal Samilah katakan, aku Jenderal Samilah, aku sangat mengasihi ibu yang melahirkan aku. Yang membesarkan aku, yang didik aku sampai hari ini. Gak mungkin aku hukum dia, aku tahu dia pasti mati kalau digebuk. Tapi aku juga Jenderal Samilah, aku harus adil dong. Dan apa yang dilakukan? Dia buka ikatan ibunya. Dia dudukin ibunya dan kemudian dia buka jubah kebesarannya dan dia berkorban menggantikan apa yang harusnya diterima ibu. Itulah kasih dan keadilan bisa bertemu. Amin. Nah makanya Allah mempertemukan kasih dan keadilan dirinya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya menerima anugerah hidup yang kekal. Itu kekristenan saya bilang. Dan sampai hari ini gak ada orang yang bisa membantah hal itu. Dan mereka selalu ngomong, iya Pak ya, betul juga Pak ya, masuk akal sih Pak. Saya selalu ngomong Tuhan mengasihi kamu. Kamu pikirin lagi apa yang saya sampaikan ya. Ketika kamu percaya Yesus, kamu terima anugerah hidup kekal. Nah masih banyak hal yang nanti bisa saya sampaikan, di Komsel saya sudah sampaikan. Kan kadang banyak pertanyaan-pertanyaan gini. Wah banyak pertanyaan. Pak nanti kalau seandainya aku jadi Kristen Pak, masih boleh nggak Pak ini, boleh nggak Pak? Nah ini banyak orang Kristen kadang sok-sokan. Nanti kalau jadi orang Kristen nggak boleh ini lagi ya, ini jangan lagi ya. Yang ngomong aja belum tentu praktek. Kayak ahli Taurat kata Yesus, taruh beban tapi dia sendiri nggak lakukan. Karena berkali-kali saya katakan apa, firman itu untukku. Kekristenan itu kehidupan. Bukan dari hukum yang mati, harus. Tuhan mau kita melakukan firman itu karena kita sadar.
kita dapat pencerahan, kita buat keputusan. Jadi lakukan firman itu bukan karena orang suruh kita, bukan orang paksa kita. Ada contoh yang saya katakan, kalau pertanyaannya seperti ini, boleh nggak saya menggunakan pisau ini? Boleh nggak saya menggunakan pisau? Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya seperti apa Bapak Ibu? Bukan soal boleh nggak bolehnya. Kalau yang tanya anak umur 2-3 tahun ya pasti jawabannya apa? Nggak boleh nak, nanti tanganmu bisa luka. Tapi kalau anak kita yang udah SMP, dia pengen masak mie sendiri waktu itu karena sudah bisa dan pengen tambah sayur, boleh nggak pakai pisau? Jawabannya apa? Boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Nah, tapi kalau coba yang tanya chef, boleh nggak aku pakai pisau ini? Ya haruslah bro, masa pisau kau nggak pakai gimana mau masak? Pakai. Nah seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Iman itu akan bertumbuh. Jadi jangan belum apa-apa, iya nanti kalau orang Kristen nggak boleh ini ya. Iya nggak boleh. Orang Kristen nggak bisa gini lagi. Iya nggak bisa. Contoh perpuluhan aja, hanya orang yang paham dan dia sadar dia lakukan. Yang lain belum tentu. Makanya Yesus katakan nggak usah saling menghakimi Bapak Ibu. Kadang kita mau jadi ahli Taurat Farisi, hanya dengar nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Belum tentu kita lakukan. Karena firman itu kita lakukan harus karena kesadaran kita, karena kebajikan yang kita tambah tadi, tambah pengetahuan karena kita renungkan firman, kita buat keputusan untuk lakukan dan kita lakukan berulang-ulang. Itu firman. Sebagai ayat yang terakhir, ini terakhir deh, saya minta waktu sedikit. Langsung yang di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Artinya apa Bapak Ibu? Tulisan-tulisan ini jangan, itu jangan, ini jangan, ini harus, itu Taurat, itu hukum yang mematikan. Tapi yang menghidupkan itu roh. Waktu kita dengar berulang-ulang firman, oh iya ya, ternyata orang Kristen tuh harus begini ya. Orang Kristen tuh nggak boleh gini ya. Siapa yang memutuskan untuk melakukannya? Diri sendiri. Bukan dipaksa oleh orang. Amin. Seperti kita mau anak-anak kita melakukan apa yang kita nasihatkan berulang-ulang bukan karena dipaksa. Tapi karena dia tahu dan dia sadar apa yang orang tuanya ngomong itu benar. Dan dia lakukan. Itu yang menyukakan hati kita orang tua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas oleh waktu dan oleh banyak hal. Tapi aku berdoa biarlah kebenaran yang hamba sampaikan adalah kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup setiap kami. Kami mau hidup bertindak sesuai dengan isi hati-Mu. Kami menjadi orang yang hidup dalam pekerjaan baik. Sehingga kami mengalami kerajaan surga dalam hidup kami. Dan kami menikmati hidup di dalam penyertaan-Mu. Dan kami juga mau mengabarkan kabar baik. Supaya orang-orang di sekeliling kami juga menerima anugerah hidup kekal. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu ya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, sebab kami hidup di dalam kerajaan surga-Mu di bumi ini. Ketika kami hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah hidup kami jadi kesaksian bagi orang lain. Dan kami mau terus belajar dan mempraktekkan, mengabarkan kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Supaya melalui hidup kami Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dibawa datang mengenal Engkau. Mereka percaya dan menerima anugerah hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Silakan info sepekan.